Artinya hal yang pertama, kalau Tuhan mengasihi kita berarti Tuhan tegur. Ya, Tuhan kasih kesempatan. Ya, jadi saya dan saudara ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Kita yang tidak punya apa-apanya, Tuhan berikan hidup kita karena kita sangat berharga. Jadi karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan lunas untuk dibawa ke kerajaan sorga, berarti hidup kita harus untuk Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan dalam kesempatan kali kita buka dalam kitab Wahyu. Ya, kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 19 saja, satu ayat saja. Ini adalah kisah bagaimana jemaat di Laodikia. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya baca buat kita sekalian. Di situ ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, sekali lagi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relahkanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, berbagailah mereka mendengarkan firman lalu memeliharanya. Nah, ayat yang kita baca ini adalah teguran bagi jemaat di Laodikia. Laodikia itu salah satu jemaat ketujuh yang dinubuatkan. Nah, jemaat-jemaat ini masih ada sampai hari ini, tetapi salah satunya gereja yang Smyrna sekarang sudah ganti nama jadi Izmir, ya. Tapi itu sekarang sudah jadi komunitas Islam sekarang, ya. Tapi bekasnya masih ada sampai hari ini. Kalau kita lihat di Turki sekarang ini. Nah, jemaat-jemaat ini ada di Turki. Turki itu di Asia Kecil sekarang ini. Nah, jemaat ini masih ada. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kondisi bagaimana kalau kita lihat pada zaman itu, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang boleh kata suam-suam kuku, ya. Makanya kalau kita lihat di pasal ayat sebelumnya, di situ dikatakan, engkau suam-suam kuku, seperti air tidak panas, tidak dingin. Nah, di Laodikia itu pada zaman itu sebelum ada gempa bumi, di situ ada salah satu sungai yang mengalir. Nah, di atasnya itu panas, kemudian di bawahnya dingin. Makanya di situ Tuhan ibaratkan iman orang Laodikia sama dengan air yang mengalir di situ. Ya, tidak panas, tidak dingin. Nah, tetapi Tuhan sangat mengasihi jemaat Laodikia ini. Makanya di sini Tuhan katakan di ayat 19, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar, kita sebagai muda-mudi Kristen, bahwa kita belajar dikasihi oleh Tuhan. Tema kita di saat malam hari ini, ya. Dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita tahu kalau seseorang yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Tuhan memperhatikan, ya. Tuhan memperdulikan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Itu namanya yang dikasihi. Ya, orang tua saja kalau mengasihi anaknya, tentunya diberi perhatian, ya, diayomi, ya. Tetapi kalau Tuhan mengasihi kita, itu dengan cara tadi yang kita katakan, dikasih kutegur, ya. Artinya hal yang pertama, kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Tuhan tegur, ya. Kita lihat seandainya, ya, kalau Tuhan tidak mengasihi, nasib kita sama dengan Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun itu ulang-ulang kali dikasih tahu, ya, tolong bebaskan silakan bebaskan bangsa Israel, ya. Tetapi dia berkeras hati, ya. Padahal Tuhan kasihi dia, tetapi dia menutup hatinya. Akhirnya Tuhan tutup benarkan hatinya, ya, sehingga dia tidak mau ditegur, ya. Tuhan sudah keraskan hatinya. Itu kira-kira kalau orang yang Tuhan sudah tidak tegur lagi, ya, kalau Tuhan tidak kasih lagi, ya. Tuhan kasih kesempatan, ya. Jadi saya dan saudara ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Jadi otomatis kalau kita dikasih oleh Tuhan, kita pasti ditegur, ya. Kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan, pasti kita ditegur, ya. Teguran Tuhan itu berbagai macam, ya. Misalkan kita disentil sedikit, ya, kita bisa jatuh sakit, ya. Itu berupa salah satu teguran yang dari Tuhan, ya. Makanya
kalau Tuhan tegur kita, ada sesuatu hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, kita sebagai muda-mudi Kristen. Makanya satu hal yang kita renungkan dalam kesempatan malam hari ini, yaitu kalau kita dikasih oleh Tuhan, kita pasti ditegur. Ya, Tuhan tegur dengan berbagai macam cara. Ya, kita tidak bisa menduga Tuhan menegur kita itu dengan cara apapun. Ya, Tuhan bisa menegur kita melalui teman. Ya, teman yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Kamu jangan begini. Ya, nanti kamu begini. Ya, Tuhan bisa pakai cara apa untuk menegur kita? Bisa melalui orang tua, teman, kakak, dan lain sebagainya. Tuhan bisa menegur kita dengan cara apapun. Dan bahkan kalau kita sudah kelewatan nakal kita, ya, itu bisa Tuhan sentil. Tadi yang saya katakan, bisa kita jatuh sakit, ya. Kira-kira begitu. Ya, itu suasana ketika jemaat Laodikia pada saat itu, kalau kita baca latar belakangnya. Ketujuh jemaat. Nah, makanya tadi saya katakan jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam. Ya, mereka percaya Tuhan, ya, tetapi dalam ibadahnya itu tidak sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Mereka kelihatannya di luar itu ibadah, ya, tetapi hatinya suam-suam. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Nah, jadi hal yang pertama tadi, kalau kita dikasih oleh Tuhan pasti kita ditegur, ya. Kalau kita ditegur berarti hati-hati hidup kita akan seperti Firaun, ya, yang sudah dibiarkan. Ya, Tuhan tidak peduli lagi. Karena Tuhan sudah kasih kesempatan, ya, tapi tidak peduli, akhirnya Tuhan biarkan. Keraskan hatinya, ya. Nah, lalu hal yang kedua, bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, yaitu dengan di situ di ayat selanjutnya kata selanjutnya dikatakan dihajar. Waduh, kalau kita dengar kata hajar, ini kisahnya kasar, ya, dihajar. Nah, hajar. Kalau kita lihat hajar dalam bahasa Yunani, di situ digunakan kata riteimos. Riteimos itu bahasa Yunani dihajar. Nah, hajar ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu dikatakan apa namanya? Menghajar, memukuli. Nah, berarti ini kesannya kasar, ini dipukuli ini. Nah, kalau Tuhan menghajar itu bukan berarti kita digebukin, tidak, ya. Tetapi kalau Tuhan menghajar, ya, itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi, Tuhan mendidik kita bagaimana kita semakin kenal dengan Tuhan. Ya, kita dihajar oleh Tuhan, berarti kita dididik untuk semakin cinta Tuhan. Ya, tujuan Tuhan menghajar kita yaitu untuk mengajari kita sebagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dengan semua ini. Tetapi setelah Tuhan hajar kita, baru kita tahu ternyata maksud Tuhan saya jangan begini. Saya harus tahu begini supaya saya bisa dapat maunya Tuhan. Amin. Nah, saya kasih ilustrasi begini, ya. Saya dulu ini pengalaman pribadi saya dulu waktu saya masih SMP, saya itu pernah berantem dengan orang tua saya sampai saya diusir dari rumah waktu itu. Saya diusir dari rumah karena memang saya orangnya nakal, diusir dari rumah. Nah, diusir dari rumah, saya ke sekolah itu SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Saya ke tempat itu. Saya tidak tahu maksud Tuhan. Saya dihajar dengan berbagai persoalan, ya. Saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, makan di mana, saya tidak tahu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan panggil saya untuk dihajar. Ya. Saya berangkat dari rumah itu bawa uang 300.000. Nah, dari rumah saya ke sekolahan saya itu kalau kita naik motor kurang lebih 6 jam. Ya. Terus saya tanya sampai di sana, Pak, berapa biaya ojeknya? Terus katanya 300.000. Waduh, di sini Tuhan hajar saya. 300.000 harus kamu kasih. Kalau kamu ikut saya hajar dulu kamu. Ya, di sini saya mulai mengerti. Ternyata kalau saya ikut Tuhan, semakin saya dihajar untuk mengerti bagaimana Tuhan mengasihi saya. Amin. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, saya mulai peka dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi saya. Saya mulai peka dengan rencana Tuhan. Ternyata Tuhan hajar saya untuk saya tahu ternyata kalau ikut Tuhan itu harus seperti ini yang kita lalui. Ya, makanya Tuhan katakan kalau siapa yang ikut aku harus memikul salib. Ya. Makanya kalau Tuhan panggil, ya, kita dihajar dulu, ya.
tujuan tadi yang saya katakan, tujuan Tuhan menghajar kita supaya kita makin kenal Tuhan, supaya kita makin cinta Tuhan. Ya, orang kalau hidupnya tenang-tenang saja lupa dengan Tuhan. Ya, orang kalau hidupnya tidak pernah ada persoalan, ya tenang-tenang aja, seolah-olah ini dunia ini aman-aman saja. Tetapi ketika seseorang ya dihajar oleh Tuhan, ketika dia berada di titik terendah, ya pasti dia mulai sadar, Tuhan, kenapa hidup saya begini? Ya, kadang Tuhan hajar dengan hal-hal seperti itu. Makanya saya dan saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita ini adalah pemuda-pemuda Kristen yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita harus ditegur dan dihajar. Ya, tujuan kedua ini Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita supaya kita makin cinta Tuhan, supaya kita makin kenal Tuhan. Ya, supaya kita tahu bahwa saya dan saudara ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan kasihi saudara dan saya. Ya, makanya tadi saya katakan, jemaat Laodikia ini kalau kita baca kisahnya, ya, kalau di Alkitab tidak diceritakan secara rinci, tetapi kalau kita baca ada beberapa kisah tentang jemaat ini menarik. Ya, ini bagaimana Laodikia ada jemaat yang sangat-sangat kaya, ya, mereka itu punya pabrik lenan, dia punya emas. Nah, di zaman abad pertama, lambang kekayaan itu adalah salah satunya emas. Makanya ketika Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku, berarti itu lambang kekayaan pada zaman itu emas. Ya, makanya ketika Petrus lihat orang itu tidak bisa jalan, dia bertanya, kamu mau apa? Saya tidak punya emas yang saya bisa berikan kepada kamu. Artinya apa? Emas itu adalah lambang kekayaan. Nah, makanya jemaat ini sangat kaya kalau kita baca kisahnya, ya. Terus mereka punya pabrik lenan. Ya, pabrik lenan itu kalau sekarang kita katakan itu seperti pakaian yang mahal. Karena di zaman perjanjian lama lenan itu ada. Nah, itu adalah pakaian mewah itu. Nah, mereka punya pabrik itu di zaman itu abad pertama. Mereka itu adalah jemaat yang sangat kaya. Nah, mereka rajin ibadah, ya, tetapi hatinya bukan ke Tuhan. Ya, makanya Tuhan harus tegur, karena itu jemaat yang Tuhan kasihi harus ditegur dan dihajar. Ya. Nah, ketujuh jemaat ini semuanya Tuhan sayang. Khususnya yang kita pelajari yang saat ini, yaitu jemaat Laodikia, seperti yang saya katakan, mereka itu suam-suam kuku. Ya. Tadi saya katakan mereka di jemaat di Laodikia ini di Turki ada sungai itu, di atasnya itu panas, di bawahnya dingin. Nah, mereka itu kira-kira ada di tengah-tengahnya, suam-suam kuku. Makanya saya dan saudara diajarkan kalau kita cinta Tuhan harus cinta dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang lain. Amin. Ya. Makanya Tuhan katakan, janganlah ada lain di hadapanku. Artinya apa? Kalau hati kita fokus dengan hal-hal yang lain, berarti kita memberhalakan itu. Ya, bangun pagi langsung handphone. Nah, berarti kita berhalakan handphone. Ya kan? Pemuda-pemuda Kristen sekarang pasti bangun pagi handphone dulu. Doanya nanti aja, kan? Kebanyakan itu. Makanya dalam kesempatan kali ini Tuhan mengajarkan kita, ya, bagaimana kalau Tuhan kasihi kita, ya. Otomatis saya tekankan di saat malam hari ini, kalau Tuhan mengasihi kita, berikanlah hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah memberikan hidupnya yang sangat berharga untuk kita. Ya, kita yang tidak punya apa-apanya, Tuhan berikan hidup kita karena kita sangat berharga. Jadi karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan lunas untuk dibawa ke kerajaan sorga, berarti hidup kita harus untuk Tuhan. Amin.